Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Pak Kris dalam pembelajaran matematika di channel Krismat. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan materi terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat yang dilanjutkan dengan soal-soal serta pembahasannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan berikut ini. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b merupakan koefisien dan c adalah konstanta serta a tidak sama dengan 0. Contoh 1. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. 2. 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. 3. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Ini variabel yang tertinggi adalah pangkatnya 2. Ini 2, pangkatnya 2 semua ya. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 disebut dari persamaan tersebut. Disebut akar dari persamaan tersebut. Akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu 1. Memfaktorkan, 2. Melengkapkan kuadrat sempurna, 3. Dengan rumus ABC. 1. Cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang pertama, bentuk AX kuadrat plus C sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar persamaan X kuadrat min 16 sama dengan 0. Pembahasan. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan min 16 pindah ruas kanan menjadi positif 16. Sehingga X sama dengan plus minus akar 16. X sama dengan plus minus akar 16 itu 4. Jadi akar-akar persamaan X kuadrat min 16 sama dengan 0 adalah 4 dan negatif 4. Artinya kalau X-nya kita ganti dengan 4, berarti 4 kuadrat 16 kurang 16 hasilnya 0. Atau X-nya kita ganti dengan negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan berarti negatif 4 kali negatif 4 hasilnya 16. 16 dikurangi 16 hasilnya 0. Itu makanya makanya 4 dan negatif 4 disebut akar persamaan X kuadrat min 16 sama dengan 0. B. Bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0 dengan A lebih dari 1. Contoh, tentukan akar-akar persamaan dari 4x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Di sini A-nya 4, berarti lebih besar dari 1. Pembahasan. 4x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Bentuk penjumlahan ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan mengeluarkan FPB dari 4x kuadrat dan 8x, yaitu 4x. 4x kuadrat dibagi 4x hasilnya x. 8x dibagi 4x hasilnya 2 sama dengan 0. Sehingga 4x kali x plus 2 sama dengan 0 itu berarti 4x sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. 4x sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 0 per 4. Hasilnya x sama dengan 0. Sedangkan x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0, pindah ruas menjadi min 2, x hasilnya sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar persamaan 4x kuadrat plus 8x sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan negatif 2.
C. Bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Pembahasan. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Bentuk penjumlahan kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Sehingga menjadi X plus 2 kali X plus 3 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 pindah ruas min 2 sehingga menjadi X sama dengan min 2. Sedangkan X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan 0 pindah ruas menjadi negatif 3, hasilnya negatif 3. Jadi akar-akar persamaan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan min 1. D. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A lebih besar dari 1. Contoh, tentukan akar-akar persamaan 2X kuadrat plus 7X min 15 sama dengan 0. Pembahasan. 2X kuadrat plus 7X min 15 sama dengan 0 kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Sehingga menjadi 2X min 3 kali X plus 5 sama dengan 0. Cara merubah dari bentuk penjumlahan ke dalam bentuk pemfaktoran. Kita ingatkan kembali bahwa caranya adalah kita lihat. Ini 2 kali negatif 15. Hasilnya negatif 30. Sedangkan koefisien X itu 7. Kita letakkan di sini. Sehingga kita mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 30. Kalau dijumlah hasilnya 7. Yaitu 10 dan negatif 3. Sekarang kita lihat koefisien X kuadrat yaitu 2. 2 itu sama dengan 1 kali 2. 1 dan 2 ini kita pasangkan pada 10 dan negatif 3. 2 itu tepatnya dipasangkan dengan 2. 1 itu tepatnya dipasangkan pada negatif 3. Sehingga 10 itu sama dengan 2 kali 5. Negatif 3 sama dengan 1 kali negatif 3. Cara menyusunnya adalah dengan melihat ini. 2X min 3. Ini 2X min 3. Hasilnya ini 2X min 3. Yang satu 1X plus 5. 1X ditulis X plus 5 sama dengan 0. Sehingga 2X min 3 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. 2X sama dengan 0 pindah ruas menjadi plus 3. 0 ditambah 3 hasilnya 3. X sama dengan 3 bagi 2. Sedangkan X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 pindah ruas negatif 5 hasilnya X sama dengan negatif 5. Jadi akar-akar persamaan 2X kuadrat plus 7X min 15 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 3/2 atau X2 sama dengan negatif 5. 2. Cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, tentukan akar-akar persamaan X kuadrat plus 6X min 16 sama dengan 0. Pembahasan. X kuadrat plus 6X min 16 sama dengan 0. Konstantanya kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga menjadi min 16 menjadi positif 16. Sehingga ruas kiri yang tertinggal adalah X kuadrat plus 6X. Di ruas kiri yang semula X kuadrat plus 6X ditambah dengan koefisien X dibagi 2. Atau setengah dari koefisien X. Setengah kali 6. 3. 3 kemudian dikuadratkan. Hasilnya 9. Supaya nilainya itu tetap,
maka yang ditambah tidak hanya ruas kiri saja tetapi juga dengan ruas kanan. Karena ruas kiri ditambah 9, maka ruas kanan juga ditambah 9 agar nilainya tetap. Bentuk x kuadrat plus 6x plus 9 ini kita ubah menjadi bentuk x plus 3 dikuadratkan. Jadi x plus 3 kalau dikuadratkan itu hasilnya ya x kuadrat plus 6x plus 9. Sedangkan 16 ditambah 9, 25. Kalau semula ada kuadratnya, sekarang kuadratnya kita hilangkan, konsekuensinya timbul akar. Timbul plus minus akar dari 25. Sehingga x plus tambah 3 sama dengan plus minus akar 25 adalah 5. Jadi x plus 3 sama dengan 5 atau x plus 3 sama dengan negatif 5. Untuk x plus 3 sama dengan 5, x sama dengan 5, pindah ruas dikurangi 3, hasilnya x sama dengan 2. Sedangkan untuk x plus 3 sama dengan negatif 5, x-nya sama dengan negatif 5, pindah ruas, 3-nya menjadi min 3. Hasilnya x sama dengan negatif 8. Jadi akar-akar persamaan x kuadrat plus 6x min 16 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 2 atau x2 sama dengan negatif 8. 3. Cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 adalah x1 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Atau x12 sama dengan min b plus minus akar d per 2a. D itu adalah diskriminan yang nilainya adalah b kuadrat min 4ac. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Pembahasan. 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0 itu berarti A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Rumusnya tadi x12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan min B berarti min 7 plus minus akar B kuadrat. 7 dikuadratkan min 4 kali A, A-nya 2, C-nya 3. Per 2 kali A, A-nya 2. Sehingga 7 kuadrat ini 49. Min 4 kali 2, min 8 kali 3 berarti min 24. Dibagi 2 kali 2, 4. Sehingga plus minus akar 49 dikurangi 24, 25 dibagi 4. Sama dengan min 7 plus minus akar 25 berarti plus minus akar 25 itu 5 dibagi 4. Sehingga x1 sama dengan min 7 plus 5 per 4 atau x2 sama dengan min 7 min 5 per 4. Kalau ini plus 5 ini min 5. Min 7 plus 5 itu hasilnya negatif 2 dibagi 4 hasilnya sama dengan negatif setengah. Sedangkan min 7 min 5 hasilnya min 12 dibagi 4 hasilnya negatif 3. Jadi akar-akar persamaan dari 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan min setengah atau x2 sama dengan negatif 3. Demikian anak-anak penjelasan tentang persamaan kuadrat. Kemudian mari kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. 1. Kuadrat dari x min 4 sama dengan x kuadrat plus 10. 3x kuadrat plus x min 5 sama dengan 3 kali x kuadrat min 1. X min 3 kali x plus 1 sama dengan 4. X kali 5x plus 2 sama dengan 2 plus 5x kuadrat.
Persamaan di atas yang merupakan persamaan kuadrat adalah, kita lihat bentuknya tidak seperti bentuk umum persamaan kuadrat, maka ini harus kita uraikan dulu. X plus 4 dikuadratkan, hasilnya X kuadrat plus 8X plus 16 sama dengan X kuadrat plus 10. X kuadrat pindah ruas menjadi min X kuadrat plus 8X plus 16 plus 10 pindah ruas menjadi min 10 sama dengan 0. Bentuknya yang paling akhir adalah menjadi 8X plus 6 sama dengan 0. Ini pangkatnya 1 X-nya, berarti bukan persamaan kuadrat. Yang kedua, 3X kuadrat plus X min 5 sama dengan 3 kali X kuadrat min 1. Ruas kiri tetap, ruas kanan 3 kali X kuadrat 3X kuadrat. 3 kali negatif 1 menjadi negatif 3. Sehingga kita jadikan 1 ke dalam ruas kiri. 3X kuadrat min 3X kuadrat dari 3X kuadrat ruas kanan dipindah ke ruas kiri. Positif menjadi negatif. Plus X min 5. Min 3 pindah ruas menjadi plus 3 sama dengan 0. 3X kuadrat min 3X kuadrat habis. Tinggal X. Min 5 plus 3 sama dengan 0. Min 5 plus 3 hasilnya negatif 2. Kita lihat persamaan ini, X-nya pangkat 1. Berarti bukan merupakan bentuk persamaan kuadrat. Yang ketiga, X min 3 kali X plus 1 sama dengan 4. Hasil perkalian ini adalah X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 4. 4 kita pindah ke ruas kiri, menjadi X kuadrat min 2X min 3 min 4 sama dengan 0. Sehingga menjadi X kuadrat min 2X min 3 min 4 hasilnya min 7 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Yang keempat, hasil akhirnya tidak merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi yang merupakan persamaan kuadrat adalah yang ketiga ini. Jawabnya C. Nomor 2. Persamaan kuadrat yang ekuivalen dengan 5 min 2X per 3X sama dengan 5X per 2 adalah, ini berlaku perkalian silang. Kalau ada dua pecahan seperti ini ya, ini berarti 3X kali 5X itu hasilnya sama dengan 2 kali 5 min 2X. 3X kali 5X hasilnya 15X kuadrat. 2 kali 5 hasilnya 10, 2 kali min 2X hasilnya min 4X. Kita jadikan 1 di ruas kiri, sehingga 15X kuadrat min 4X pindah menjadi plus 4X. 10 menjadi negatif 10 sama dengan 0. Jawabnya A. Soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari 3X kuadrat plus 6X sama dengan 0 adalah, pembahasan. 3X kuadrat plus 6X sama dengan 0, bentuk penjumlahan kita ubah menjadi bentuk perkalian dengan cara kita keluarkan FPB dari 3X kuadrat plus 6X yaitu 3X. Sehingga menjadi 3X kuadrat dibagi 3X hasilnya X. 6X dibagi 3X hasilnya positif 2 sama dengan 0. 3X kali X plus 2 sama dengan 0 itu berarti 3X sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Untuk 3X sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 per 3. Hasilnya X sama dengan 0. Sedangkan X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, pindah ruas min 2. Hasilnya X-nya sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan min 2. Jawabnya B. Soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari 5X kuadrat min 30X sama dengan 0 adalah,
Ini sama dengan soal yang tadi, kita keluarkan, ya, ini kita bentuk penjumlahan ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian, yaitu dengan cara mengeluarkan FPB dari 5x kuadrat min 30x, yaitu kita keluarkan FPB-nya 5x. Sehingga 5x kuadrat dibagi 5x hasilnya x, min 30x dibagi 5x hasilnya negatif 6 sama dengan 0. 5x kali x min 6 sama dengan 0, itu berarti 5x sama dengan 0 atau x min 6 sama dengan 0. Untuk 5x sama dengan 0, x-nya sama dengan 0 dibagi 5, hasilnya x sama dengan 0. Untuk x min 6 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0, pindah ruas plus 6, hasilnya x sama dengan 6. Jawabnya A. Soal nomor 5. Himpunan penyelesaian dari 4/9y kuadrat sama dengan 8y/27 adalah, kita kalikan kedua ruas dengan 27, yaitu KPK dari 9 dan 27. Sehingga 4/9y kuadrat dikalikan 27 hasilnya 12y kuadrat. 8y/27 kali 27 hasilnya 8y. Ini ekuivalen dengan 12y kuadrat pindah ruas min 8y sehingga ruas kanan 0. Bentuk ini kita faktorkan sehingga menjadi 4y kali 3y min 2 sama dengan 0. Ya, 12y dibagi 4y hasilnya 3y, 8y dibagi 4y hasilnya negatif 2. 4y kali 3y min 2 sama dengan 0, itu berarti 4y sama dengan 0 atau 3y min 2 sama dengan 0. 4y sama dengan 0, y-nya sama dengan 0 dibagi 4, hasilnya y sama dengan 0. Sedangkan 3y min 2 sama dengan 0, berarti 3y sama dengan 0, negatif 2 pindah menjadi positif, 0 ditambah 2, hasilnya 2. Jadi y sama dengan 2/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2/3. Jawabnya C. Soal nomor 6. Himpunan penyelesaian dari x plus 5 kali 2x min 3 sama dengan 0 adalah, soal ini lebih mudah karena sudah dalam bentuk perkalian. X plus 5 kali 2x min 3 sama dengan 0, itu artinya x plus 5 sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Untuk x plus 5 sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, pindah ruas negatif 5. Hasilnya 0 kurang 5, hasilnya negatif 5. Sedangkan untuk 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 0, pindah ruas plus 3, 2x sama dengan 0 ditambah 3 hasilnya 3, jadi x sama dengan 3/2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 3/2. Jawabnya C. Soal nomor 7. Himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 7x plus 12 adalah, pembahasan. Bentuk penjumlahan kita faktorkan sehingga bentuknya menjadi, nah, dalam bentuk pemfaktoran x min 4 kali x min 3 sama dengan 0. Artinya x min 4 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Untuk x min 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, pindah ruas plus 4, hasilnya x sama dengan 4. Sedangkan untuk x min 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, pindah ruas plus 3, hasilnya 3. Jawabnya D. Soal nomor 8.
Selisih anggota himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0 adalah, bentuk ini kita faktorkan lagi, ya, selalu dalam bentuk pemfaktoran. Ya. X plus 5 kali X min 2 sama dengan 0, berarti X plus 5 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 0, pindah ruas min 5, hasilnya min 5. Untuk X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0 ditambah 2, hasilnya 2. Selisih anggota himpunan penyelesaiannya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Bilangan yang besar 2 dikurangi bilangan yang kecil, negatif 5. Sehingga 2 kurangi negatif 5 sama dengan 2 ditambah 5, hasilnya 7. Jawabnya A. Soal nomor 9. Himpunan penyelesaian dari A kali A plus 1 sama dengan 2 kali A plus 1 adalah, kita kalikan A kali A kuadrat, A kali plus 1 hasilnya A. Ini 2 kali A, 2A. 2 kali 1 hasilnya 2. Kita jadikan 1, sehingga A kuadrat plus A pindah ruas menjadi min 2A. Positif pindah ruas menjadi negatif 2 sama dengan hasilnya 0. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat plus A min 2A hasilnya min 1A atau min A. Min 2 sama dengan 0. Bentuk penjumlahan kita faktorkan sehingga menjadi A min 2 kali A plus 1 sama dengan 0. Maka A min 2 sama dengan 0 atau A plus 1 sama dengan 0. Untuk A min 2 sama dengan 0, berarti A sama dengan 0 pindah ruas plus 2. Hasilnya A sama dengan 2. Atau A plus 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan 0 pindah ruas min 1, hasilnya A sama dengan negatif 1. Himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1 dan 2, jawabnya C. Soal nomor 10. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 4x min 70 sama dengan 0, dan alfa lebih besar dari beta, maka alfa min beta sama dengan, ya, bentuk penjumlahan, ya, kita sederhanakan dengan cara kedua ruas dibagi 2 sehingga lebih sederhana. 2x kuadrat dibagi 2 menjadi x kuadrat, 4x dibagi 2 menjadi 2x, min 70 dibagi 2 min 35, hasilnya 0 bagi 2 ya 0. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk pemfaktoran sehingga menjadi x plus 7 kali x min 5 sama dengan 0. Berarti x plus 7 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 pindah ruas negatif 7, hasilnya x sama dengan min 7. Untuk x min 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 pindah ruas plus 5, hasilnya x sama dengan 5. Berarti alfanya 5, karena tadi syaratnya alfa itu lebih besar dari beta. Berarti yang 5 itu miliknya alfa, sedangkan beta itu miliknya min 7. Ya, min 7 miliknya beta. Maaf, ini beta ya, bukan B ini, beta. Sehingga alfa min beta sama dengan 5 dikurangi min 7 sama dengan 5 ditambah 7, hasilnya 12. Jawabnya D. Soal nomor 11. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2x min 1/3 min 10 per x sama dengan 1 adalah, supaya tidak mengandung pecahan, maka kedua ruas kita kalikan dengan
KPK dari penyebutnya yaitu 3X. Sehingga kedua ruas dikalikan 3X. 2X min 1 per 3 kali 3X menjadi X kali 2X min 1. Sedangkan min 10 per X dikalikan 3X hasilnya min 3 kali 10. 1 kali 3X hasilnya 3X. X kali 2X menjadi 2X kuadrat. X kali negatif 1 hasilnya 1 min 1X. Cukup ditulis min X. Min 3 kali 10 hasilnya min 30 sama dengan 3X. Kita jadikan 1 ini di ruas kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0. 2X kuadrat min X min 3X min 30 sama dengan 0. 2X kuadrat min X min 3X hasilnya min 4X. Min 30 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 supaya bentuknya lebih sederhana. Masing-masing dibagi 2 sehingga 2X kuadrat dibagi 2 menjadi X kuadrat. Min 4X dibagi 2 menjadi min 2X. Min 30 dibagi 2 menjadi min 15. 0 bagi 2 ya 0. Bentuk ini kemudian kita faktorkan, hasilnya adalah X min 5 kali X plus 3 sama dengan 0. Sehingga X min 5 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Untuk X min 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan 5. Untuk X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, pindah ruas min 3. 0 kurangi 3 hasilnya min 3. Jawabnya C. Soal nomor 12. Jika X1 dan X2 dengan X1 lebih besar dari X2 merupakan penyelesaian dari X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0, maka 4X1 kali 3X2 adalah pembahasan bentuk penjumlahan kita ubah ke dalam bentuk perkalian sehingga bentuknya menjadi X plus 2 kali X plus 5 sama dengan 0. Akibatnya X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Untuk X plus 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 min 2 hasilnya min 2. Atau X plus 5 sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 dikurangi 5 hasilnya negatif 5. 4X1 kali 3X2 berarti 4 kali X1-nya. X1-nya yang lebih besar. Min 2 dengan min 5 lebih besar. Min 2 berarti X1-nya yang min 2 kali 3X2. X2-nya yang lebih kecil berarti X2-nya itu yang negatif 5. 4 kali min 2 hasilnya min 8. 3 kali min 5 hasilnya negatif 15. Min 8 kali min 15 hasilnya 120. Jawabnya A. Soal nomor 13. Himpunan penyelesaian dari 4X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan 0 adalah, kita faktorkan bentuk ini sehingga menjadi 2X min 1 kali 2X plus 3 sama dengan 0. Untuk 2X min 1, maaf ini karena 2X min 1 kali 2X plus 3 sama dengan 0 itu artinya 2X min 1 sama dengan 0 atau 2X plus 3 sama dengan 0. 2X min 1 sama dengan 0 berarti 2X sama dengan pindah ruas 1. X-nya sama dengan 1 per 2 atau setengah. Sedangkan yang 2X plus 3 sama dengan 0, 2X sama dengan 0 pindah ruas min 3. 2X sama dengan 0 kurangi 3 hasilnya min 3. X sama dengan negatif 3 dibagi 2. Jawabnya D. Soal nomor 14.
Himpunan penyelesaian dari 12 min 5x min 2x kuadrat sama dengan 0 adalah bentuk ini kita tata sehingga menjadi bentuknya menjadi ax kuadrat plus bx plus c. Ini kan c, ini yang bx, ini ax kuadrat. Kita tata sehingga menjadi, dan dikalikan dengan negatif 1 ya, sehingga menjadi min 2x kuadrat menjadi 2x kuadrat, min 5x menjadi plus 5x, plus 12 menjadi min 12. Nah, ini ekuivalen ya. Setelah bentuknya menjadi bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kita, nah ini bentuk penjumlahannya, kita nyatakan dalam bentuk perkalian atau dalam bentuk pemfaktoran. Bentuknya menjadi 2x min 3 kali x plus 4 sama dengan 0. Berarti 2x min 3 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. 2x min 3 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 0 pindah ruas plus 3. 0 ditambah 3 hasilnya 3. Sehingga x sama dengan 3/2. Untuk x plus 4 sama dengan 0 berarti x sama dengan 0 pindah ruas min 4. X sama dengan negatif 4. Jawabnya C. Soal nomor 15. P dan Q adalah nilai dari persamaan 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0 dengan P kurang dari Q. Nilai dari 3P min Q adalah, bentuk penjumlahan kita nyatakan dalam bentuk perkalian sehingga bentuknya menjadi 3x plus 1 kali x min 2 sama dengan 0. Berarti 3x plus 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Untuk 3x plus 1 sama dengan 0 berarti 3x sama dengan 0 dikurangi 1 hasilnya negatif 1. Sehingga x sama dengan 1 min 1 dibagi 3. Sedangkan x min 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 0 ditambah 2 hasilnya 2. Karena P itu kurang dari Q, maka ini yang dimaksud P. Karena ini lebih besar 2, ini lebih kecil. Berarti P-nya sama dengan min sepertiga, Q-nya sama dengan 2. Sehingga nilai 3P min Q sama dengan 3 kali P-nya itu min sepertiga dikurangi Q, dikurangi 2. 3 kali min sepertiga hasilnya negatif 1. Dikurangi 2, min 1 min 2 hasilnya min 3. Jawabnya A. Soal nomor 16. Jika akar-akar persamaan 2x min 3 dikuadratkan sama dengan K adalah 4 dan negatif 1, maka nilai K sama dengan, kita substitusikan X 4 ke X atau kita ganti X dengan 4. Tadi kan akar-akarnya itu 4 dan negatif 1. Kita pilih yang 4 dulu. Kita masukkan X-nya, kita ganti 4 berarti 2X itu 2 kali 4 min 3 dikuadratkan hasilnya sama dengan K. 2 kali 4 hasilnya 8 dikurangi 3. 8 kurangi 3, 5. 5 dikuadratkan sama dengan K. K sama dengan 25. Sedangkan kalau X nanti kita dimasukkan negatif 1, itu bisa hanya di lembar di pilihan jawaban tidak ada hasilnya. Yang ada adalah yang X itu 4. Jadi K-nya nilainya adalah 25. Jawabnya D. Soal nomor 17. Salah satu penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat plus bx plus 36 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 3. Maka nilai B adalah,
Karena 3 itu merupakan penyelesaian, berarti X-nya kita ganti 3. 2X kuadrat berarti 2 kali 3 kuadrat plus B kali X-nya 3 sama plus 36 sama dengan 0. 3 kuadrat itu 9. Ini B kali 3, 3B. Kemudian 2 kali 9 itu 18 sama dengan 0. Sehingga 3B sama dengan 3B 18 ditambah 36 itu 54 sama dengan 0. 3B sama dengan pindah ruas 54 menjadi min 54. B sama dengan negatif 54 dibagi 3, hasilnya B sama dengan negatif 18. Jawabnya C. Soal nomor 17. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Jika X1 lebih dari X2, maka hasil dari 1/X1 dikurangi 1/X2 adalah bentuk penjumlahan kita ubah ke dalam bentuk pemfaktoran sehingga bentuknya menjadi X plus 3 kali 2X min 1 sama dengan 0. Sehingga X plus 3 sama dengan 0 atau 2X min 1 sama dengan 0. Untuk X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, pindah ruas min 3, hasilnya X sama dengan min 3. Untuk yang 2X min 1 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 0 ditambah 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. X sama dengan 1 dibagi 2, X-nya setengah. Ya. Karena X1 itu lebih besar dari X2, ya, maka X1-nya itu yang setengah. Setengah ini lebih besar daripada negatif 3. Berarti 1 per setengah. X1-nya kan setengah. Dikurangi 1 per min 3 atau min 1/3. Boleh ditulis begini. 1 dibagi setengah hasilnya 2. Negatif jadi positif 1/3. 2 ditambah 1/3 hasilnya 2/3. Jawabnya D. Soal nomor 19. 2X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ekuivalen dengan X kuadrat min setengah X min 3. Ini benar karena kedua ruas dibagi 2. Ini disederhanakan ya. 2X kuadrat bagi 2 kan X. Min 1 dibagi 2 kan setengah. Min 3 dibagi 2 min 3. Langkah 1. Langkah 2. X2 min setengah X. Nah ini min 3-nya kemana ini? Kalau di sini tidak ada, harusnya di ruas kanan ditambah 3. Di sini kok tidak ada. Maka langkah penyelesaian di atas yang salah adalah langkah 2. Nih. Nah, jawabnya B. Soal nomor 20. Himpunan penyelesaian dari 1/3 kali 3 min 1/3 kali X min 4 dikuadratkan sama dengan 12 adalah kedua ruas kita kalikan dengan 3 sehingga menjadi, supaya ini pecahannya hilang, kita kalikan 3 ya. Sehingga menjadi X min 4 kuadrat sama dengan 12 kali 3, 36. Pangkatnya hilang, maka timbullah plus minus akar 36. Akar 36 hasilnya 6, sehingga X min 4 sama dengan 6 atau X min 4 sama dengan min 6. Nah, yang satu plus 6, yang satu negatif 6. Untuk X min 4 sama dengan 6 berarti X sama dengan 6 pindah ruas plus 4
6 ditambah 4 hasilnya 10. Untuk X min 4 sama dengan min 6, berarti min 6 pindah ruas plus 4. Hasilnya X sama dengan min 2. Himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 10. Jawabnya A. Soal nomor 21. X kuadrat plus 6X plus titik-titik sama dengan X plus titik-titik dikuadratkan. Isi yang benar untuk titik-titik di atas adalah titik-titiknya itu tadi ini dan ini. Caranya kenapa menjadi 9? Kita lihat dulu koefisien dari X itu adalah 6. Nah, 6 dibagi 2 kan 3. Baru dikuadratkan. 3 dikuadratkan hasilnya 9. Sedangkan yang ini titik-titik adalah caranya melihat dari koefisien X dibagi 2. Yaitu 3. Jadi jawabnya adalah D. Soal nomor 22. Pada persamaan kuadrat 2x kuadrat min 6x sama dengan 9 akan diselesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama adalah kedua ruas dikali setengah. Kemudian langkah berikutnya adalah kedua ruas ditambah titik-titik. Nah, ini soalnya kedua ruas langkah pertama dikali setengah. 2x kuadrat dikali setengah menjadi 1x kuadrat atau x kuadrat. Min 6x dikali setengah menjadi min 3x. 9 dikali setengah berarti 9 per 2. Kemudian langkah kedua, kedua ruas ditambah ini. Koefisien dari x. Setengah dari koefisien x. Berarti kan 3 per 2 dikuadratkan. Sehingga 3 per 2 dikuadratkan. Supaya senilai, nilainya tidak berubah, maka yang ditambah tidak hanya ruas kiri saja, ruas kanan juga ditambah. Karena ruas kiri ditambah 3 per 2 dikuadratkan, maka ruas kanan juga sama. Ditambah kuadrat dari 3 per 2. 3 per 2 dikuadratkan, yaitu 3 kuadrat menjadi 9, 2 kuadrat menjadi 4. 9 bagi 4 sama dengan 2 seperempat. Jawabnya C. Soal nomor 23. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan x kuadrat plus 3x sama dengan 4 dapat dinyatakan dalam bentuk ini kedua ruas ditambah dengan supaya menjadi kuadrat sempurna. Lihat koefisien X ini 3. Setengahnya berarti 3 per 2 dikuadratkan. Ditambah 3 per 2 kuadrat. Ya, maaf, kuadrat dari 3 per 2. Karena ruas kiri ditambah kuadrat dari 3 per 2, maka ruas kanan juga sama. Ditambah kuadrat dari 3 per 2. Bentuk ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x plus 3 per 2 kuadrat. Sama dengan, ini hasilnya 3 kuadrat, 9, 2 kuadrat, 4. Sehingga ruas kanan, penyebutnya disamakan. 4 itu sama dengan 16 per 4. Ini 9 per 4 tetap. Karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal menjumlahkan. 16 tambah 9, 25 per 4. 25 per 4 hasilnya 6 seperempat. Jawabnya C. Soal nomor 24. Himpunan penyelesaian dari sepertiga P kuadrat sama dengan 27 per 25 adalah ini kita kalikan dengan 3 kedua ruas.
Berarti sepertiga P kuadrat kali 3. Ruas kanan juga kita kalikan dengan 3 supaya ini sepertiganya hilang. Ya. Sepertiga P kuadrat kali 3 hasilnya kan P kuadrat atau 1P kuadrat. 27 per 25 kali 3 hasilnya 81 per 25. Sehingga P sama dengan plus minus akar 81 per 25. Akar 81 itu 9 akar 25, 5. Sehingga P1 sama dengan 9 per 5 atau P2 sama dengan min 9 per 5. Himpunan penyelesaiannya adalah min 9 per 5 dan 9 per 5. Jawabnya A. Soal nomor 25. Rumus di bawah ini yang merupakan rumus ABC adalah, ini langsung saja ya, yaitu min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Jawabnya C. Soal nomor 26. Persamaan 6 min 5X sama dengan min X kuadrat akan diselesaikan dengan menggunakan rumus. Nilai dari A, B, dan C berturut-turut adalah, bentuk ini kita ubah dulu menjadi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga pindah ruas ke kiri menjadi min X kuadrat jadi X kuadrat. Min 5X tetap 6 plus 6 ya, sama dengan 0. Ini sudah berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga A-nya itu 1. B-nya min 5. C-nya sama dengan 6. Jawabnya D. Soal nomor 27. Pada penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus nilai A, B, dan C pada persamaan X sama dengan 2X kuadrat min 3 adalah, ini ruas kanan kita ubah, ruas kanan kita letakkan di ruas kiri ya, dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi X min 2X kuadrat, pindah ruas kiri menjadi plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini berat dan dikalikan dengan negatif 1. Sehingga min 2X kuadrat menjadi plus 2X kuadrat, plus X menjadi min X, plus 3 menjadi min 3 sama dengan 0. Dengan demikian terlihat bahwa A-nya itu 2, B-nya itu negatif 1, C-nya negatif 3. Jawabnya C. Soal nomor 28. Salah satu akar persamaan 2X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0 adalah, kita lihat bahwa A-nya itu 2, B-nya itu 3, C-nya negatif 4. Rumusnya X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, B-nya 3, plus minus akar B-nya 3 dikuadratkan min 4 kali A, A-nya 2, kali C, C-nya negatif 4, per 2 kali A, A-nya 2. Sehingga 3 kuadrat itu 9, min 4 kali 2 kali min 4 hasilnya 32. 2 kali 2 hasilnya 4. 9 ditambah 32 hasilnya 41 per 4. Sehingga X1 sama dengan min 3 plus akar 41 per 4 atau X2 sama dengan min 3 min akar 41 per 4. Karena ini sudah plus, ini yang min. Untuk X1 sama dengan min 3 plus akar 41 per 4, ini sama saja bisa kita tuliskan menjadi min 3 per 4 plus 1 per 4 akar 41.
Sedangkan X2 ini bisa kita tuliskan menjadi min 3/4 min 1/4 akar 41. Jawabnya C. Soal nomor 29. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus X sama dengan 1 adalah bentuk ini kita ubah menjadi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sehingga menjadi X kuadrat plus X pindah ruas min 1 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 1. Rumusnya kita tulis min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga min B berarti B-nya min 1. Maaf, B-nya 1 berarti min B min 1 plus minus akar B kuadrat 1 kuadrat min 4 kali A 1, C-nya negatif 1 per 2 kali A, A-nya 1. Hasilnya akar 1 plus 4 per 2. Sehingga 1 tambah 4 itu 5. Sehingga X1 sama dengan min 1 plus akar 5 per 2 atau X2 sama dengan min 1 min akar 5 per 2. Jawabnya B. Soal nomor 30. Jumlah dua bilangan adalah 25 dan hasil kalinya 136. Selisih kedua bilangan tersebut adalah jumlah bilangan 25. Kalau bilangnya kita misalkan X dan Y, X tambah Y sama dengan 25, berarti Y-nya sama dengan 25 min X. Hasil perkalian kedua bilangan X kali Y sama dengan 136. Berarti X kali Y, Y-nya kan 25 min X sama dengan 136. X kali 25 berarti 25X, X kali min X berarti min X kuadrat, 136 pindah ruas menjadi min 136 sama dengan 0. Kita nyatakan dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Ini kita ubah dengan cara mengalihkan negatif 1. Sehingga min X kuadrat menjadi X kuadrat positif 25X atau plus 25X menjadi min 25X. Min 136 menjadi plus 136, hasilnya 0. Kemudian bentuk ini kita faktorkan sehingga menjadi X min 8 kali X min 17 sama dengan 0. Sehingga X min 8 sama dengan 0 atau X min 17 sama dengan 0. Untuk X min 8 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 0 ditambah 8, hasilnya 8. Untuk X min 17 sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 ditambah 17, hasilnya 17. Selisih kedua bilangan berarti bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Bilangan yang besar 17 dikurangi yang kecil 8. Hasilnya sama dengan 9. Jawabnya D. Soal nomor 31. Hasil kali dua bilangan ganjil positif yang berurutan adalah 195. Jumlah kedua bilangan itu adalah, kita misalkan bilangan 1 itu X, bilangan kedua itu X ditambah 2. Hasil perkaliannya adalah bilangan 1 itu X, bilangan 2 X plus 2, hasilnya 195. Sehingga X kali X, X kuadrat, X kali 2 menjadi plus 2X sama dengan 195. Kita pindahkan 195 ke ruas kiri sehingga tandanya menjadi negatif 195 sama dengan 0. Bentuk penjumlahan ini kita ubah menjadi bentuk pemfaktoran sehingga menjadi X plus 15 kali X min 13 sama dengan 0. Sehingga X plus 15 sama dengan 0 atau X min 13 sama dengan 0. Untuk X plus 15 sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 dikurangi 15, hasilnya min 15.
Sedangkan untuk X min 13 sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 ditambah 13 hasilnya 13. Karena bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil positif, berarti ini tidak memenuhi negatif 15. Yang memenuhi adalah 13. Sehingga bilangan 1 itu X itu 13, bilangan 2, 13 tambah 2, 15. Hasil bilangan 1 ditambah bilangan 2 adalah 13 tambah 15, hasilnya 28. Jawabnya B. Soal nomor 32. Hasil kali dua bilangan asli berbeda 3 adalah 40. Jumlah kedua bilangan tersebut adalah, kita misalkan bilangan 1 itu X, bilangan 2 berarti X plus 3. Hasil perkaliannya adalah 40, berarti bilangan 1 X, bilangan kedua X plus 3 sama dengan 40. Sehingga menjadi X kali X, X kuadrat, X kali plus 3 menjadi plus 3X sama dengan 40. Kita pindahkan 40 ke ruas kiri menjadi min 40 sama dengan 0. Kita faktorkan, bentuk penjumlahan menjadi X plus 8 kali X min 5 sama dengan 0. Jadi X plus 8 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Untuk X plus 8 sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 min 8, hasilnya min 8. Untuk X min 5 sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 plus 5, hasilnya 5. Karena itu merupakan bilangan asli, ya, maka ini tidak memenuhi, sebab negatif 8 itu bukan merupakan bilangan asli. Kalau 5 ini merupakan bilangan asli, sehingga yang memenuhi adalah X sama dengan 5. Jadi bilangan 1 itu X sama dengan 5, bilangan 2 5 ditambah 3 berarti 8. Kalau dijumlah bilangan 1 ditambah bilangan 2 yaitu 5 tambah 8, hasilnya 13. Jawabnya B. Soal nomor 33. Jumlah dua bilangan pecahan yang saling berkebalikan adalah 2, 4 per 15. Maka salah satu bilangan tersebut adalah, berarti bilangan saling berkebalikan, berarti yang satu X, yang satu seper X. Hasil penjumlahannya adalah 2, 4 per 15. 2, 4 per 15 kita nyatakan menjadi pecahan biasa menjadi 34 per 15. Agar tidak mengandung pecahan, maka kita kalikan KPK dari penyebutnya, yaitu kedua ruas dikalikan dengan 15X. Sehingga menjadi 15X kuadrat plus 15 sama dengan 34X. Sekarang kita susun supaya menjadi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga susunannya menjadi 15X kuadrat, pindah ruas menjadi min 34X plus 15 sama dengan 0. Kita gunakan dengan rumus ABC, rumusnya ini, sehingga X12 sama dengan min B, B-nya min 34, plus minus akar B kuadrat min 34 dikuadratkan, dikurangi 4 kali A, A-nya 15, C-nya juga 15, per 2 kali A, 2 kali 15. Sehingga menjadi hasilnya min 34 dikuadratkan, hasilnya 1156. Ini min 4 kali 15 kali 15, hasilnya min 900. 2 kali 15, hasilnya 30. 1156 dikurangi 900, hasilnya 256. Akar dari 256 berarti 16. Sehingga X1 sama dengan 34 plus 16 per 30 atau X2 34 min 34 min 16 per 30. Untuk X1
34 ditambah 16, 50/30 disederhanakan menjadi 5/3. Masing-masing dibagi dengan 10. Pembilang dibagi 10, penyebut juga dibagi 10. Untuk X2-nya 34 min 16/30 berarti menjadi 18/30. Masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan 6. Sehingga 18 bagi 6 3, 30 dibagi 6 itu 5. Jawabnya adalah 3/5 karena salah satu bilangan tersebut. Soal nomor 34. Dua bilangan cacah selisihnya adalah 28 dan hasil kalinya 588. Salah satu bilangan cacah tersebut adalah kita misalkan bilangan 1 itu X, bilangan 2 berarti X ditambah 28. Hasil perkaliannya adalah X kali X plus 28 sama dengan 588. X kuadrat, X kali X kuadrat, X kali 28 berarti 28X sama dengan 588. Kita pindah ke ruas kiri menjadi min 588 sama dengan 0. Gunakan rumus ABC sehingga min B, B-nya 28. Ini plus minus akar B kuadrat, 28 kuadrat min 4 kali A, A-nya 1, kali C, C-nya min 588. Per 2A 2 kali 1 sehingga 28 kuadrat itu 784 min 4 kali 1 kali min 588 hasilnya 2352. 2 kali 1 hasilnya 2. 784 ditambah 2352 hasilnya 3136. Akar dari ini adalah 56. Sehingga X1 sama dengan min 28 plus 56/2. Sedangkan untuk X2 adalah min 28 min 56. Karena yang satu plus 56 berarti yang satu min 56/2. Untuk X1-nya sama dengan ini hasilnya adalah 28/2. Hasilnya adalah 14. Untuk X2 min 28 min 56 hasilnya min 84 dibagi 2 hasilnya negatif 42. Karena ini bilangan cacah, maka yang ini tidak memenuhi bilangan cacah. Ya. Sehingga bilangan 1 itu 14 dan bilangan kedua adalah 14 ditambah 28 yaitu 42. Jawabnya adalah C. Salah satu, berarti yang ada jawabnya itu 42. Soal nomor 35. Luas persegi panjang 72 cm persegi. Jika panjangnya 2x min 3 cm dan lebarnya x plus 2 cm, lebar persegi panjang tersebut adalah luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Luasnya 72, panjangnya 2x min 3, lebarnya x plus 2. Hasil perkaliannya adalah 2x kuadrat plus x min 6. Kemudian ini kita jadikan dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Ini harusnya diubah dulu menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sehingga difaktorkan bentuknya menjadi 2x plus 13 kali x min 6 sama dengan 0. Sehingga 2x plus 13 sama dengan 0 atau x min 6 sama dengan 0.
Untuk 2x plus 13 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan min 13. X sama dengan min 13 per 2. Atau x min 6 sama dengan 0 berarti x sama dengan 0 ditambah 6 hasilnya 6. Karena ini menyangkut panjang berarti ini tidak berlaku. Negatif tidak berlaku. Yang berlaku adalah x sama dengan 6. Ini yang memenuhi. Sehingga lebarnya adalah x ditambah 2, 6 ditambah 2 hasilnya 8. Jawabnya A. Soal nomor 36. Diketahui sisi-sisi suatu persegi panjang 2x plus 3 cm dan x min 4 cm. Jika luasnya 30 cm persegi, keliling persegi panjang tersebut adalah luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Luasnya 30, panjangnya 2x plus 3, lebarnya x min 4. Sehingga hasil perkaliannya menjadi 2x kuadrat min 5x min 12. Kemudian kita jadikan 1 di ruas kiri, sedangkan ruas kanan menjadi 0. Bentuknya menjadi ini, 2x kuadrat min 5x min 12 min 30 sama dengan 0. Hasil penjumlahan menjadi 2x kuadrat min 5x min 42 sama dengan 0. Bentuk penjumlahan kita faktorkan, hasilnya menjadi 2x plus 7 kali x min 6 sama dengan 0. Sehingga 2x plus 7 sama dengan 0 atau x min 6 sama dengan 0. Untuk 2x plus 7 sama dengan 0 berarti 2x 0 pindah ruas min 7. Sehingga x sama dengan min 7 per 2. Atau x min 6 sama dengan 0 berarti x sama dengan 0 pindah ruas plus 6. Hasilnya 0 tambah 6 itu 6. Panjangnya, nah ini karena menyangkut panjang berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah x sama dengan 6. Panjangnya adalah 2x plus 3 berarti 2 kali 6 12 ditambah 3 15. Lebarnya x 6 dikurangi 4. Hasilnya 2. Keliling persegi panjang rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 15, lebarnya 2. Berarti 15 tambah 2, 17 kali 2 hasilnya 34. Jawabnya D. Soal nomor 37. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 36 cm dan luasnya 72 cm. Panjang persegi panjang itu adalah keliling persegi panjang rumusnya 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 36. Berarti masing-masing dibagi dengan 2 sehingga menjadi panjang tambah lebar sama dengan 18. P plus L sama dengan 18, berarti L-nya sama dengan 18 kurangi P. Luasnya panjang kali lebar itu 72. Berarti P kali lebarnya 18 min P sama dengan 72. P kali 18 menjadi 18P, P kali negatif P menjadi min P kuadrat sama dengan 72. Kita jadikan 1 di ruas kiri. Ruas kanannya menjadi 0, bentuknya menjadi min P kuadrat plus 8P min 72. Kita jadikan atau kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga menjadi min P kuadrat menjadi P kuadrat plus 18P menjadi min 18P min 72 menjadi plus 72 sama dengan 0. Bentuk penjumlahan ini kita faktorkan menjadi P min 6 kali P min 2 sama dengan 0. Sehingga P min 6 sama dengan 0 atau P min 12 sama dengan 0. Untuk P min 6 sama dengan 0 berarti P-nya sama dengan 6. Untuk P min 12 sama dengan 0 hasilnya adalah 12. Karena di sini yang ada jawabannya itu yang 12, maka jawabnya yang 6 ini juga memenuhi, tapi di pilihan jawaban tidak ada. Yang adanya 12, maka jawabnya adalah B.
Soal nomor 38. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di bawah adalah taman yang berbentuk persegi panjang dengan panjang lebih 3 meter dari lebarnya. Keliling taman tersebut adalah kita misalkan panjangnya X, berarti lebarnya X kurangi 3. Luas itu panjang kali lebar. Luasnya 180, panjangnya X, lebarnya X min 3. Sehingga X kali X kuadrat, X kali min 3, 3X. Kita dijadikan 1 di ruas kiri, ruas kanan kita jadikan 0. Sehingga menjadi bentuknya X kuadrat min 3X min 180 sama dengan 0. Bentuk ini difaktorkan menjadi X min 15 kali X plus 12 sama dengan 0. Sehingga X min 15 sama dengan 0 atau X plus 12 sama dengan 0. Untuk X min 15 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 ditambah 15. X sama dengan 15. Untuk X plus 12 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 dikurangi 12. Hasilnya negatif 12. Ini tidak memenuhi karena menyangkut ukuran panjang. Ya. Menyangkut panjang. Jadi tidak ada negatif, yang memenuhi adalah 15. Sehingga panjangnya itu X. Berarti 15, lebarnya X min 3, 15 kurangi 3, 12. Keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 15, lebarnya 12. 15 tambah 12, 27. Kali 2 hasilnya 54. Jawabnya A. Soal nomor 39. Luas sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku adalah 60 meter persegi. Apabila sisi siku-sikunya berselisih 7 meter, maka keliling taman itu adalah luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Ini alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 60. Kedua ruas kita kalikan 2 sehingga menjadi X kali X plus 7 sama dengan 2 kali 60. Sehingga menjadi X kali X kuadrat, X kali 7 menjadi 7X sama dengan 2 kali 60, 120. Kita pindahkan 120 ke ruas kiri menjadi negatif 120 sama dengan 0. Bentuk ini kita faktorkan menjadi bentuk X plus 15 kali X min 8 sama dengan 0. Sehingga X plus 15 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. Untuk X plus 15 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 15. Untuk X min 8 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 ditambah 8, hasilnya 8. Ini tidak memenuhi. Karena panjang. Ya, panjang itu tidak mungkin negatif. Ya. Sehingga alasnya itu X itu 8, tingginya X ditambah 7. 8 tambah 7, 15. Sekarang kita mencari sisi miring. Berdasarkan teorema Pythagoras bahwa panjang sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Sehingga 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat hasilnya 225, 8 kuadrat hasilnya 64. Jumlah menjadi 289. Nah, ini hasilnya tidak usah ditulis ini, tapi sudah terlanjur ya. Hasilnya akar 289, sehingga panjang sisi miring akar dari 289 itu 17. Sehingga keliling taman itu adalah 8 tambah 15 ini tambah 17, hasilnya 40. Jawabnya A. Soal yang terakhir. Suatu persegi panjang dengan panjang 2P-4 cm dan lebarnya P-1 cm. Luasnya sama dengan luas persegi dengan sisi 2P-8 cm. Keliling persegi panjang dan luas persegi masing-masing. Luas persegi panjang sama dengan luas persegi.
Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Luas persegi itu sisi kuadrat, panjang sisi kuadrat. Ini hasil perkaliannya adalah 2P kuadrat min 16P plus 4 sama dengan ini hasil pengkuadratan dari 2P min 8 itu 4P kuadrat min 32P plus 64. Kita gabung, kita letakkan ya, di ruas kiri semua sehingga ruas kanan menjadi 0. Bentuknya seperti ini. Disederhanakan menjadi min 2P kuadrat plus 26P min 60 sama dengan 0. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 supaya mudah. Sehingga min 2P kuadrat menjadi 2P kuadrat plus 26P menjadi min 26P min 60 menjadi plus 60 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi dengan kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga menjadi P kuadrat min 13P plus 30 sama dengan 0. Bentuk penjumlahan kita faktorkan menjadi P min 3 kali P min 10 sama dengan 0. Sehingga P min 3 sama dengan 0 atau P min 10 sama dengan 0. Untuk P min 3 sama dengan 0 berarti P sama dengan 0 plus 3 hasilnya 3. Untuk P min 10 sama dengan 0 berarti P sama dengan 0 plus 10 sama dengan 10. Yang ada pada jawabannya kita pilih yang P10. Karena kalau kita nanti pilih 3 itu juga benar tapi di pilihan jawaban tidak ada. Maka yang kita pilih adalah 10. Sehingga luas persegi panjang 2P 2 kali 10 min 8 dikuadratkan. 2 kali 10 itu 20 dikurangi 8 menjadi 12 kuadrat. Hasilnya 144. Jawabnya D. Demikian yang bisa Pak Kris sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham tentang persamaan kuadrat sehingga terampil dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.